Kita mungkin ke Buya dulu ya, Buya Gus Rizal Gazahar, bagaimana melihat ini dari pandangan syariah Islam? Silakan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sudah mendengarkan dari awal tadi. Kalau saya menilai ini bukan perkara prosedur versus syariat, tapi prosedur versus emosional dan tradisi. Di dalam kajian syariat tidak ada satu masalah pun sebenarnya yang terkait dengan perkara ini. Misalnya, tadi perkara tentang harus 500 meter, tidak ada petunjuk syariat harus menjauhkan makam kuburan itu dari rumahan. Yang penting sekarang adalah ada enggak jaminan bahwa memang tidak ada lagi penularan. Kalau sudah secara medis, secara keilmuan tidak, karena tidak ada, karena Nabi SAW membangun masjid beliau lebih awal, tidak tahu dari masjid itu ada pemakaman yang belum buat, pemakaman Baqi al-Gharqad. Malah sekarang sudah masuk ke dalam area masjid itu. Tidak sampai 500 meter dari pemukiman. Kalau kita lihat peta Madinah lama, Baqi itu malah langsung di balik dinding kota Madinah. Malah di situ ada pasar dahulunya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan kuburan. Itu kan baik Pak Andani tadi, Pak Dedi, semuanya menganalisanya adalah karena emosional dari orang yang terkena musibah. Nah, saya khawatir kalau itu yang terus diberi alasan, kalau sudah dibawa di sana, nanti saya khawatir petugas juga tidak bisa mengendalikan emosi. Berisiko juga setelah di kuburan. Padahal di dalam syariat, kalau kita ingin untuk lebih memberikan hak, besoknya keluarga bisa datang ke kubur dan menyerahkan jenazahnya, walaupun sudah terkubur sekalipun. Hadisnya sahih. Seorang wanita disebut Ummu Mihjan, miskin, tidak punya nasab yang bisa dibanggakan, kemudian tiba-tiba tidak terlihat oleh Nabi. Nabi bertanya, kemana dia? Kata sahabat, meninggal. Seolah-olah mereka menganggap ini orang tidak terlalu penting menyibukkan Nabi. Sehingga Nabi tidak diberitahu kematian. Mengatakanlah, taf'alu, jangan kalian lakukan seperti itu. Karena salat saya terhadap rahmat kepadanya, dalluni ala qabriha. Sudah berlalu, sudah dikuburkan. Tunjukkan saya kuburannya. Kemudian dibawa Nabi oleh para sahabat ke kuburnya. Beliau berdiri di belakang Nabi bersaf para sahabat dan mereka melakukan salat jenazah setelah jenazah dikubur. Sebenarnya di dalam syariat banyak solusi sebenarnya yang bisa diberikan. Nah, persoalan sekarang tadi saya lihat tidak ada satupun yang terkait dengan kewajiban syar'i. Perkara tentang pemulasaran atau penyelenggaraan jenazah yang sudah dijelaskan dalam fatwa bahwa ada tingkatan-tingkatan. Kalau mungkin tetap dimandikan. Kalau tidak mungkin dimandikan, maka dia ditayamumkan. Kalau tidak mungkin lagi ditayamumkan fisiknya, maka dia faqid tahurain namanya. Orang tidak mungkin lakukan, maka ditayamumkan di atas kafannya. Nah, begitulah terus. Dan penyelenggaraan penguburan itu tidak secara niat, tidak ada keutamaan apapun harus yang memasukkan tanah pertama adalah keluarga dan bermacam, tidak ada petunjuk sampai ke situ. Bahkan bisa jadi keluarga di saat tertentu harus surut. Seperti kita ambil contoh jenazah syuhada misalnya. Jenazah syuhada tidak dimandikan. Keluarga kalau memandikan tetap dilarang oleh syariat. Orang yang syahid di medan perang, ya sudah tidak dimandikan. Bahkan ada yang ingin membawanya ketika perang Uhud, ingin membawa ke dalam kota Madinah, ingin menguburkannya di Baqi'. Kata Nabi, tidak, kuburkan di mana mereka gugur. Jadi ada suasana di mana suasana batin harus dikendalikan. Cuma persoalannya sekarang, maaf ya, sebenarnya terkait dengan
dengan dakwah juga. Selama ini kan kajian-kajian di masjid-masjid kita kan jarang disiarkannya. Sehingga akhirnya yang ke depan oleh umat itu hari ini bukan keilmuan, tapi emosi mereka. Mereka ingin melihat, mereka ingin menyelenggarakan seperti biasa. Nah, termasuk juga ada yang menolak. Saya rasa itu kan bukan pertimbangan ilmiah, kan pula pertimbangan syariat. Kalau dari sisi pertimbangan syariat, mestinya malu orang yang menolak orang yang meninggal karena wabah ini. Kata syahidul akhirah. Mereka syahid. Hadisnya sahih. Nabi SAW ingatkan ada khamsu, yang syahid itu ada 5. Yang pertama disebut al-maqtu. Nabi pernah bertanya, "Madun syuhada fikum?" Apa saja yang kalian anggap sebagai orang syahid di tengah kalian? Kata sahabat, "Alladzi qutila fi man qutila fi sabilillah wa syahid." Orang yang terbunuh di jalan Allah syahid. Kata Nabi, "Syuhada ummati qalil idzan." Kalau itu saja Nabi. Terus kata sahabat, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, pertama, mata fit ta'un, siapa yang meninggal dalam wabah syahid. Bahkan karena itu makanya kalau kita cerita wabah masa Umar bin Khattab tahun Amawas ya, maka dua gubernur pertama itu, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan Muaz ibn Jabal, itu terkenanya karena mereka minta loh. Mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ini adalah rahmat yang kau turunkan, dan ini adalah kematian orang saleh di tengah hamba-Mu. Maka bagikanlah saya jatah dari wabah ini." Kena. Kalau kita mau baca kisahnya. Tapi tentu kita tidak akan dorong umat seperti itu. Karena itu tindak khusus dari seseorang yang memandang ulama, walaupun dipanggil Umar tidak mau ke Madinah. So kalau dia berangkat ke Madinah, orang akan berserakan dan berpencar dan wabah akan menyebar. Nah, biarlah dia berhan meninggal. Nah, tadi penjelasan Pak Andani, sebenarnya itu Amr bin As, bahwa kalau sudah tidak memungkinkan lagi wabah ini menyebar, seharusnya kita tidak berlebihan di dalam menakutinya. Nah, sebab ketakutan terlalu berlebihan itu berbahaya juga, tidak berdasarkan kepada alasan yang benar. Nah, apabila memang masih memungkinkan, yang saya khawatirkan adalah tadi ada petugas itu pakai APD lengkap akan mengumpulkan. Bukankah bisa nanti di pakaian APD petugas dan berbagai macam ada kemungkinan itu, dan kemudian datang di situ keluarga dan kemudian emosinya tidak terkendali, petugas mesti memegangnya dan berbagai macam, ini kan berisiko lagi. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau memang tidak mungkin lagi berkembang, tidak mungkin lagi menular, saya rasa alasan 500 meter berbagai macam tidak patut untuk dipertahankan, sebab menimbulkan stigma negatif terhadap orang yang wafat karena ini, sehingga dianggap ini adalah penyakit aib, padahal di dalam syariat mereka adalah syahid. Karena itu makanya Amr bin As ketika melihat tahun Amawas itu tidak mau berhenti, sudah 2 gubernur yang syahid, akhirnya dia mencoba menganalisa apa penyebab penularan. Nah, tadi ada penjelasan dari Pak Andani, beliau katakan selama tidak ada yang akan meningkatnya, maka dia tidak akan menular lagi, tidak akan bisa menular terus. Nah, saya rasa ini juga yang dikatakan oleh Amr bin As. Ara inna hadzal waja'a, sesungguhnya penyakit ini yasta'il isti'alan nar, menyala-nyala seperti kobaran api. Selama ada kayu bakar yang akan dimakannya, yang akan dibakar, dia akan terus berkobar, kata Amr bin As. Nah, karena itu kunci satu-satunya, semua yang ada di sini yang masih sehat, coba sekarang berpisah, pergi ke bukit, pergi ke gunung, jadikan itu benteng. Dan itulah yang disebut dengan sekarang physical distancing yang dilakukan oleh Amr bin As abad 18 Hijriah. Nah, kalau memang peluang secara ilmu, secara ilmiah tidak memungkinkan lagi ada penularan, maka yang kami harapkan adalah jangan ada stigma yang terbangun dari berbagai macam aturan dan prosedur itu. Orang ini seperti mati karena aib, kasihan keluarganya. Setelah itu, bagaimana dia di tengah kehidupan bermasyarakat nanti jadinya?
Nah, ini yang perlu, dampak sosial ke depan ini yang perlu kita pertimbangkan. Tetapi kalau proses penguburan memang itu perlu harus diambil langkah yang ketat, MUI berharap darul mafasid muqaddam ala jalbil salih. Selagi ada kemungkinan penularan itu, apalagi ada kemungkinan emosional keluarga tidak bendung, aparat juga terbatas hadir, akan lebih baik protap yang sekarang dipertahankan dulu dari sisi penguburannya. Tetapi kalau jarak dan berbagai macam, saya termasuk yang mempertanyakan selama ini, kenapa harus dihantarkan sekian jauh dari bahkan tidak dikuburkan di pemakaman biasa. Apa memang betul masih ada penularan orang setelah terkubur di situ, apalagi kuburnya sudah disinfektan dan berbagai macam. Kalau tidak ada alasan seperti itu, saya berharap kuburkan saja di tempat biasa, tidak perlu dipisahkan dengan cara seperti tadi, supaya jangan menimbulkan aib kemudian hari. Orang menganggap orang yang semestinya mulia di sisi Allah, kita pandang dengan kemuliaannya, malah kita pandang sebagai aib. Ini tidak benar dalam sikap beragama. Wallahu a'lam. Selesai itu, Bu Dede, makasih. Terima kasih Buya, ini luar biasa. Artinya sepakat Buya bahwa kita tidak harus melakukan diskriminasi ya, yang seperti terjadi selama ini terhadap tempat penguburan pasien jenazah dengan COVID-19, sehingga dia almarhum atau almarhumah bisa ditempatkan dimanapun ya, karena untuk mengurangi dampak dari stigma negatif yang seakan-akan memunculkan adanya aib terhadap jenazah dengan COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, ini masih banyak yang masuk. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Andri ya, dari saya terima kasih teman-teman media, ini sangat penting sekali isu kita. Saya juga sudah kontak Pak Medi, tapi beliau tidak bisa bergabung. Pemko Padang seharusnya ini penting buat Pemko dan pemerintah untuk meluruskan regulasi-regulasi yang telah dibuat selama ini. Jadi mungkin Andri bisa unmute, silakan langsung bertanya kepada siapa. Silakan Andri, Ika News. Halo Andri, bentar. Kok nggak bisa unmute ini? Baik, karena tadi saya sampaikan dia pertanyaan Andri. Pada intinya jenazah bisa dilihat akan ikut pemakaman. Nah, bagaimana prosedur agar keluarganya bisa ikut prosesi penyelenggaraan pemakaman? Apakah petugas di lapangan atau pihak rumah sakit pada umumnya memberikan kesempatan untuk itu? Titik pertanyaan ini. Silakan nih, siapa yang mau jawab nih dari narasumber? Mungkin Pak Andani atau Pak Dedi? Sebentar Bu Sari. Mungkin sebentar Pak Sari. Ya Pak. Sari. Ya Pak Dinis. Nah, saya mau bicara sebentar. Ya silakan Pak Dinis. Oke, jadi gini. Sesuai dengan apa yang disampaikan Buya tadi, tapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Kan ada pasien tadinya PDP tapi sudah sembuh, ya kan? Ya. Nah, pasien PDP sudah sembuh, dikuburkan tidak lagi dengan standar COVID-19, gitu kan? Padahal dia sembuh tapi kemudian meninggal. Nah, ini yang jadi soal nih. Pasien PDP yang sembuh tapi kemudian meninggal. Itu yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi tetap harus ada sebenarnya jarak antara setelah dia sembuh sampai kemudian dia dikatakan bebas betul dari COVID ini. Nah, itu yang barangkali perlu dipertimbangkan. Secara umum tetap sampai dengan 14 hari itu. Di semua PDP yang dianggap sudah sembuh, tetapi kalau meninggal sebelum 14 hari, dia tetap harus diperlakukan seperti pasien yang COVID itu. Walaupun dia sudah sembuh. PDP juga ada yang kemudian positif, tapi kemudian belum ada buktinya kan gitu. Ya. Ini satu pemikiran baru lagi yang perlu dipertimbangkan. Dia sudah sembuh, tapi kemudian meninggal dalam batas waktu kurang dari 14 hari setelah dia sembuh tadi gitu. Nah, itu juga tetap harus dimakamkan sesuai dengan standar yang ada itu. Oke, itu jadi pertimbangan berikutnya lagi, karena memang sudah ada kasus juga, ada yang meninggal
setelah dia dinyatakan sembuh. Walaupun itu kecil peluangnya barangkali, tapi itu sudah terjadi. Nah, ya kita sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Buya tadi bahwa kalau keluarga korban ingin melihat karena alasan emosional dan segala macam itu, silakan saja karena memang tidak membahayakan. Tetapi kemudian ada tetap jarak yang harus dijaga agar sampai menjadi penular-penular baru dan seterusnya gitu. Sekali lagi yang perlu diyakinkan kepada masyarakat adalah bahwa jangan sampai ada stigma negatif kepada orang yang meninggal karena COVID. Gitu. Itu yang jadi pencatatan kita. Jangan sampai ada stigma negatif. Dan begitu. Ya, terima kasih Pak Ardinis. Terima kasih Bu Sari. Ya, terima kasih Pak Ardinis. Juga kemarin kasus yang terjadi Ibu Dr. Weni ya di Ruth Hermina mungkin masih bisa menyampaikan mengenai pasien yang kasus kedua adalah pasien yang kemudian meninggal, tapi swab-nya belum keluar hasilnya dan ternyata dibawa paksa oleh keluarganya, kemudian diketahui di kemudian hari adalah positif. Nah ini hal-hal seperti ini sebenarnya protapnya juga belum ada. Ini bagaimana pandangan Bapak Ibu narasumber di sini? Silakan mungkin yang bisa menyampaikan mungkin dari Bu Dekan FK. Bu Sari. Ya. Bu Sari. Ya. Ya, Pak Andani. Ya. Halo. Bu Rika dulu. Ya, mungkin begini Bu Sari. Jadi tadi juga Pak Ardinis menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tata laksana pasien yang seperti COVID ini tidak hanya pada PDP yang kita lakukan. Jadi pasien-pasien dengan gejala dengan diagnosa ISPA atau gejala saluran nafas atas yang belum terbukti positif COVID pun, kalau dia meninggal itu tata laksananya sudah kita lakukan seperti tata laksana COVID positif. Begitu juga dengan pasien yang hasil labnya belum keluar, itu tetap kita tata laksana seperti COVID positif. Jadi memang itu sudah ada aturannya, jadi tidak hanya yang positif COVID baru kita tata laksana, kalau hasil labornya sudah keluar enggak. Tapi dengan gejala ISPA meninggal, kemudian dia datang dengan PDP tapi mungkin hasil labnya belum keluar, itu sudah kita tata laksana seperti pasien COVID. Begitu Bu. Terima kasih Bu Dr. Rika. Artinya isu lainnya. Bu Sari. Ya Pak Dr. Andani, silakan. Ya, makasih Bu Sari. Jadi ini Pak Ardinis saya ingin sedikit koreksi Pak, supaya kita sama bahasa kita sama. Jadi sebenarnya tidak ada istilah PDP sembuh. PDP itu adalah orang ya dengan riwayat kontak, kemudian dengan gejala yang berat, ditambah ada tanda-tanda pneumonia dan pemeriksaan laboratoriumnya belum tuntas. Nah, dianggap sebagai pasien dalam pengawasan. Nah, PDP itu ujungnya cuma dua aja. Dia jadi COVID, confirm COVID, atau tidak COVID. Jadi tidak ada sembuh. Ya kan? Jadi pemahamannya kita samakan dulu. PDP itu ujungnya dua aja. Kalau hasil molekulernya PCR-nya keluar, positif, COVID. Kalau hasil PCR-nya negatif, tidak COVID. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau pasien itu sudah dinyatakan sembuh? Apa kriteria mengatakan pasien itu sembuh? Pasien itu sembuh dikatakan kalau 2 kali pemeriksaan PCR hasilnya negatif dalam interval 24 jam. Itu kriterianya. Kalau itu terjadi, begitu pasien itu 2 kali pemeriksaan itu negatif, kemudian pasien meninggal, maka dia dianggap sebagai pasien biasa. Itu kedudukannya jelas nih. Supaya jangan apa lagi. Karena gini, di rumah sakit sesuai dengan standar CDC, begitu pasien 2 kali pemeriksaan PCR sudah menyatakan dia negatif, maka pasien boleh keluar dari ruang isolasi, masuk ke ruangan biasa. Standar CDC mengatakan seperti itu. Ya kan, CDC dari Communicable Disease-nya Amerika mengatakan seperti itu. Kita juga mengadopsi seperti itu. Bahwa 2 kali jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau hasil pemeriksaan itu baru 1 kali negatif, tapi pasiennya meninggal. Nah, kalau itu terjadi, pasien dianggap sebagai COVID. Karena keputusan mengatakan pasien itu bukan COVID, harus berdasarkan 2 kali pemeriksaan PCR. Kenapa seperti itu? Karena pemeriksaan PCR punya negatif palsu. Itu masalahnya.
Di mana letak negatif palsunya? Terutama pada waktu pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen yang tidak adekuat akan memberikan hasil yang tidak bagus. Oleh sebab itu, WHO, CDC, Kemenkes menetapkan bahwa setelah 2 kali pemeriksaan hasilnya negatif, maka pasien disimpulkan sebagai negatif COVID. Tapi kalau hanya 1 kali pemeriksaan dan pasien meninggal, maka pasien diperlakukan sebagai COVID. Kalau pasien 2 kali pemeriksaan, pada pasien yang sudah positif COVID, 2 kali pemeriksaan, kemudian pasien ternyata negatif, pasien dianggap bukan pasien COVID. Pasien, kalau dari hasil pemeriksaan molekuler ternyata 2 kali negatif, pasien PDP, maka pasien dianggap bukan COVID dan dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Jadi jangan diperlakukan lagi mereka sebagai COVID. Hasil molekuler itu mutlak. Begitu dikatakan 2 kali negatif, maka virus tidak ada lagi. Kalaupun ada, itu tidak berpengaruh sama sekali. Anda harus paham juga, fase penularan virus itu bukan di akhir, tetapi pada prode-prode awal infeksi. Viral load atau jumlah virus yang sangat tinggi itu ada pada tahap-tahap awal infeksi, bukan pada tahap-tahap akhir infeksi. Malah CDC berani menyatakan bahwa pasien 8 hari tanpa gejala boleh dikeluarkan, dianggap sudah sembuh. Itu CDC. Tapi kalau kita saya berasumsi dengan standar laboratorium yang ada, saya mengatakan seperti standar Kemenkes juga, negatif itu kalau 2 kali pemeriksaan dalam interval 24 jam itu hasilnya negatif. Kalau itu terjadi, pasien sudah sembuh atau pasien bukan COVID. Saya kira tambahannya itu Pak, supaya kita sama-sama pemahaman kita, bahasa kita sama. Baik, terima Ya, kasih gitu aja. Pak Dr. Andani. Kemudian tapi kemarin juga pasien yang tadi yang sudah disampaikan Bu Dr. Rika bahwa pasien dengan gejala pun juga harus dengan protap pemusalaran secara COVID. Tapi kemarin terjadi beberapa kasus yang pasien diminta atau dipaksa pulang oleh keluarganya. Ini mungkin Bu Dr. Weni ya, Dr. Weni bisa menyampaikan masalahnya. Bu Dr. Weni. Oh ya, ya Bu Sari, agak putus-putus ya ini Bu Sari. Ya, yang kasus di Rumah Sakit Hermina. Jelas Bu Sari? Ya, bagus kok. Bu Weni. Iya Bu Sari. Kalau di kasus kemarin Hermina itu, pada awalnya adalah kami sudah mengedukasi keluarga pasien untuk dilakukan pemulasaraan jenazah, tata laksana jenazah secara COVID karena hasil swab belum ada. Secara sarana prasarana dan juga petugas sudah kami siapkan semua sampai kantong jenazah juga rencana untuk peti segala macam ya. Cuma memang kondisinya adalah karena memang juga tidak bisa disalahkan mungkin ya emosional dari keluarga yang sangat tidak kooperatif, yang membuat rumah sakit juga kewalahan untuk menghadapi itu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang mohon arahannya, bahkan sampai bagian Kesmas, Kabid Kesmas dari bagian Kesling yang langsung berhubungan juga dengan keluarga pasien untuk memberikan edukasi lagi per telepon. Dari keluarga pasien pun menolak dari situ, tetap menolak. Sehingga akhirnya kami juga melakukan koordinasi dengan Camat Padang Utara sesuai KTP, karena sebelumnya juga informasi mau dimakamkan di Alahan Panjang. Kami juga sempat koordinasi dengan Wakil Bupati Solok dan Kepala Dinas Kabupaten Solok pada saat itu. Nah, yang memang harus mungkin rumah sakit membutuhkan bantuan adalah di sini koordinasi atau alur kepada aparat mana, penegak hukum mana yang kira-kira bisa untuk membackup supaya ini tidak terjadi lagi. Sehingga kalau rumah sakit sudah siap untuk arahan sesuai Dinas Kota Padang bahwa rumah sakit yang melakukan pemulasaraan jenazah bahkan sampai mengantarkan ke TPU, rumah sakit sudah siap. Cuma kendala bila pasien-pasien yang memang menolak dengan keras seperti ini, alur mana yang harusnya kita bisa dibantu supaya hal ini tidak terjadi lagi. Apakah aparat hukum kepolisian mana yang harusnya bisa membackup ini
di rumah sakit yang mungkin nantinya bisa terjadi juga di rumah sakit lainnya. Gitu, Bu. Baik. Terima kasih. Tapi sayangnya kita tidak bawa narasumber yang dari sisi hukum ya, atau dari pemerintahnya juga di sini tidak hadir. Nanti mungkin bisa kita sambung di topik berikutnya. Ibu Patra, ada yang mau disampaikan? Bu Patra? Ya, kedengaran, Bu? Ya, Bu Riri. silakan Bu Patra. Oke, terima kasih. Senang sekali malam ini pencerahan dari berbagai narasumber yang juga penting bagi kami yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kemarin itu yang di Hermina kebetulan adalah tetangga jauh sih, di Ulak Kerang Selatan, tapi keluarga yang meninggal itu kebanyakan tinggalnya di Lolong Belanti. Saya juga ikut proaktif bagaimana caranya agar ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Eka, bahwa ternyata ada aturannya bahwa jangankan PDP, yang gejala ISPA saja sudah harus dilaksanakan seperti tata laksana protokol COVID. Nah, bagaimana caranya agar, maksudnya pedoman apa yang dipakai sehingga rumah sakit itu punya hak untuk tidak melepas jenazah pasien keluar dari rumah sakit ketika pasien itu PDP. Dan yang kedua adalah ini langsung aja, kasus yang kedua adalah seminggu sebelumnya itu dari Ibnu Sina. Pasien yang dia bawa paksa oleh keluarganya keluar jenazahnya. Pasien yang dibawa oleh keluarganya paksa itu bahkan menolak untuk diswab. Nah, ini kan sangat berisiko bagi warga sekitar yang sehingga ketika pasien tersebut meninggal dunia tidak diketahui sampai sekarang, ya karena tidak diswab, dia itu positif atau negatif. Nah, ini kan lebih sulit lagi untuk men-trackingnya. Tapi kalau kita tahu yang seperti tadi itu, hasil swabnya sehari setelah kematian bisa keluar dan positif, kita langsung coba tracking warga yang berkontak langsung dengan jenazah, keluarga almarhum gitu kan. Dan saya sebenarnya ingin mendorong prosedur apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama sehingga kesulitan yang dihadapi oleh rumah sakit seperti yang disampaikan oleh Dr. Weni tadi bisa teratasi dan juga kita bisa memutus rantai penularan COVID ini. Demikian, Bu Riri. Terima kasih Bu Patra. Tapi sayangnya sekarang mungkin dari pemerintah tidak ada ya. Jadi dan dari pakar hukum juga tidak ada. Jadi kita keep dulu pertanyaannya. Bu Eka lagi coba. Ke Bu Eka lagi. Bu Rika. Oke. Bu Rika. Silakan Bu Rika. Ya, jadi terima kasih Bu Patra. Jadi kalau di Rumah Sakit M. Jamil memang kita sudah membuat SOP-nya. Jadi memang ada SOP yang dibuat dan itu harus dipatuhi oleh seluruh pasien yang ada di Rumah Sakit M. Jamil. Namun adanya keluarga yang menolak itu juga ada. Jadi itu pasti ada di rumah sakit manapun pasti ada. Nah, itulah yang kesulitan kita kadang-kadang seperti itu. Jadi keluarga yang melakukan penolakan, nah itu memang saya juga agak ini untuk bagaimana solusinya. Mungkin melewati petugas keamanan mungkin yang bisa membantu, tapi untuk ininya kita sudah buat memang SOP tersendiri untuk khusus pasien ini kalau di M. Jamil. Insya Allah rasanya di M. Jamil mungkin dengan pendekatan atau cara kita menjelaskan tidak ada yang menolak untuk ditata laksana dengan COVID ini, Bu. Berarti SOP, sebentar Bu Riri. Ya. Berarti SOP ini per rumah sakit bukan dari Kemenkes. Kalau SOP rumah sakit, tapi berupa surat edaran itu ada. Jadi dari
seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya tadi Dokter Dedi mengatakan kok berbeda tata laksana jenazah di Ahmad Mukhtar dengan di M Jamil. Kalau di M Jamil kita memang ikut aturan yang dikeluarkan oleh Perhimpunan PDFI. Jadi memang kita tata laksananya memang seperti itu. Jadi plastik dulu, kemudian kawan-kawan memang itu yang kita lakukan. Tapi mungkin di rumah sakit lain mungkin dilakukan modifikasi, saya enggak tahu juga. Jadi kalau SOP memang masing-masing rumah sakit yang membuat, karena itu spesifik untuk masing-masing rumah sakit, Bu Patra. Tapi beberapa surat edaran dari dasar kita adalah surat-surat edaran dari kementerian, dari perhimpunan, kemudian dari fatwa MUI sendiri juga kita jadikan sebagai dasar untuk membuat SOP itu. Baik, Bu Patra, Bu Sari. Terima kasih, Dr. Rika. Ya, terima kasih Bu Dr. Rika. Ini ada pertanyaan dari Pak Donald. Yaniago, mana Pak Donald? Saya unmute sebentar ya. Saya boleh komentar sedikit, Bu Sari? Ya, Pak Dedi ya. Iya. Itu yang paling penting tadi yang dari Dr. Rika, bahwa SOP itu sebetulnya harus dijalankan di setiap rumah sakit. Apabila SOP tidak sama di setiap rumah sakit, artinya kemungkinan infeksiusnya juga akan berbeda-beda tingkatannya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Dr. Andani bahwa CDC, WHO tidak pernah memutuskan atau memberikan rekomendasi harus 50 meter dari sumber air, harus di 500 meter dari pemukiman masyarakat. Hal itu menjadikan masalah buat jenazah-jenazah pasien COVID ini. Kita punya kejadian di Bukit Tinggi, pasien stroke yang dari Payakumbuh, itu yang meninggal di IGD. Waktu itu setelah kita lakukan anamnesis dengan baik, dengan screening dengan baik, ternyata ada keluarga yang pulang dari Jakarta. Saat itu kita sampaikan kalau seperti itu, apakah hasil swab positif atau negatif, bahwa dia pernah berkontak dengan orang yang dari daerah yang terjangkiti. Artinya, saya sampaikan kepada keluarga pasien dengan sebaik-baiknya bahwa pertama, bahwa apakah akan kita laksanakan secara PDP ya, ataupun secara Bapak atau keluarga ingin menyembayangkan atau memandikan, saya tidak bisa memutuskan karena itu adalah hak keluarga. Yang paling penting sekali itu hak keluarga. Ada secara sisi hukumnya itu belum ada sampai saat ini ya. Dan itu yang penting, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang jenazah ini. Kemudian jawaban tadi, apakah bisa positif kembali? Itu kata Dr. Andani tadi adalah bahwa dia itu dalam proses penyembuhan. Walaupun ada disampaikan sekarang bahwa ada yang tetap positif setelah 40 hari. Ada yang masih positif, seperti kasus yang pertama di Bukit Tinggi 01, itu satu kali pertama positif, kemudian negatif, 2 kali, kemudian positif kembali. Jadi artinya kita tidak tahu, karena memang ini sebetulnya kasus virus yang baru. Jadi benar-benar di sini kita harus sangat hati-hati. Lebih baik kita sedikit agak lebay daripada kita nanti menyebabkan banyaknya korban baru yang berjatuhan. Jadi yang paling penting seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah jangan mengeluarkan statement-statement yang nanti menyebabkan kegalauan di dalam masyarakat. Misalnya ada statement dari Surabaya, sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, virusnya pasti mati. Ternyata pada penelitian tidak seperti itu. Ya, itu yang paling penting sebetulnya yang kita kawal. Jangan keluar kata-kata atau sesuatu hal yang menyebabkan kegalauan dan menyebabkan masyarakat itu menjadi tidak punya panduan. Artinya lebih baik yang berbicara itu adalah umara, ulama, dan itu yang kita pakai. Ataupun misalnya dari forensik, Dr. Rika, keluar seperti itu. Harusnya seperti ini. Karena terus terang, setiap rumah sakit juga berbeda-beda. Ada yang punya kantung mayat, ada yang tidak punya kantung mayat. Karena kantung mayat itu harus diminta. Kemudian ada yang tidak punya peti jenazah. Sehingga terus terang, itulah yang menyebabkan kita lebih baik menjaga jangan sampai keluarga saat pemakaman juga ikut serta. Seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, apabila tidak bisa menahan emosi, mereka buka plastiknya, mereka mandikan, mereka cium. Seperti yang di Sulawesi dan beberapa negara tempat yang lain, itu menyebabkan
terpaparnya mereka oleh virus tadi. Kalau daya tahan tubuhnya baik, mungkin tidak sakit. Tapi kalau mereka nanti menjadi orang yang menjadi OTG, tapi membawa virus, pasti akan terjadi penularan kemana-mana. Dan seringnya adalah kalau kita, karena kita di timur, bahwa pergi pemakaman itu kan ramai. Kita tidak tahu di antara mereka masih ada yang positif, ataupun ada yang membawa virus, kita tidak tahu. Sehingga penting kehati-hatian kita dalam mengambil suatu kebijakan. Seperti itu Bu Sari. Kemudian yang lain adalah di Jakarta ataupun di daerah lain yang pasien meninggal 2 hari setelah dikatakan sembuh, ataupun tetap saja dikuburkan dan diperlakukan mayatnya seperti pasien yang COVID. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ini Pak Donald ada pertanyaan, mungkin kita karena waktunya sudah hampir selesai ya dari 2 jam tadi. Pak Donald silakan, mungkin mau bertanya dari TV One. Ya Bu Sari, terima kasih atas waktunya tadi, karena terlambat juga sih tadi, baru keluar dari lakukan liputan malam. Ini untuk Ustadz Buya Gus Rizal. Ini fenomena di tengah masyarakat ini kan masih ada beberapa daerah lah ya, dibilang begitu, yang masih menolak pemakaman jenazah COVID ini. Nah, kan kita tahu bahwa itu fardunya fardu ain untuk masyarakat. Bagaimana MUI untuk ini Ustadz, sosialisasi ke masyarakat ini seperti apa? Karena walaupun kita juga di lapangan juga tetap juga menyampaikan informasi-informasi untuk mengedukasi masyarakat juga begitu. Cuman ya tetap aja ada yang terstigma negatif tentang hal tersebut. Gitu Bu ya, sementara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bu Riri langsung ya. Silakan Bu ya. Ya, pertama tadi saya melihat ada 2 cara pemulasaran jenazah COVID yang disampaikan kemudian Pak Dedi yang di Bukit Tinggi. Kalau menurut fatwa Majelis Ulama, setelah dia diselenggarakan, dibersihkan, apakah mungkin dia dimandikan atau tidak, itu melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Memang berplastik dahulu, tapi kafan dahulu. Nah, kemudian setelah itu baru dengan plastik, kemudian dimasukkan ke kantong. Itu terkait dengan kalau kita merujuk ke fatwa Majelis Ulama, supaya jangan orang yang meninggal ini dikafani plastik ya. Dia tetap dikafani dengan kain kafan terlebih dahulu. Nah, tentu setelah diselenggarakan. Cuma ada tingkatan. Kalau memungkinkan untuk dimandikan seperti tadi, aman, tidak ada masalah. Tapi jangan memaksakan diri. Kalau memang ada risiko dan berbagai macam, disitulah kemudahan syariat dan kelapangannya. Apabila tidak memungkinkan sama sekali untuk dimandikan, maka disitulah tayamum sebagai gantinya. Bahkan kalau seandainya membuka keduanya juga tidak memungkinkan sama sekali, boleh ditayamumkan di luar kain kafannya, itu paling minim ya. Nah, kemudian bungkus dengan plastik atau apapun yang bisa menghambat supaya jangan ada cairan yang keluar dan berbagai macam sesuai dengan protap yang ada. Nah, kemudian terkait dengan stigma, ini adalah suatu kendala yang berat bagi Majelis Ulama. Di satu sisi ulama sudah sulit untuk bertemu dengan umat. Karena majelis ilmu, majelis ibadah sudah kita tiadakan untuk sementara. Nah, karena itu yang bisa dilakukan oleh MUI adalah menyampaikan pesan melalui media-media. Nah, saya sudah buat juga ada 2 ada video singkat menghimbau apakah kita tidak malu menolak mereka. Tapi sejauh mana pesan itu sampai? Bagikan ke MUI daerah video-video singkat itu. Dan juga fatwa nomor 18 terkait dengan pemulasaran jenazah atau tajhiz jenazah sudah sampai MUI Kabupaten. Cuma saya yang agak sekarang bagaimana para ulama kita itu bisa masuk ke masyarakat dalam kondisi seperti itu. Kadang yang memahaminya juga tidak semuanya
bisa melakukan pendekatan dengan dalil, dengan alasan yang kuat, bagaimana pertimbangan syar'inya. Nah, jadi ada satu yang pernah saya usulkan, ada majelis ulama itu dilibatkan dalam gugus tugas di kabupaten kota itu. Nah, tapi kan antara iya dan tidak ya. Di Sumbar saja kadang MUI juga tidak mendapatkan terus informasi terkait, kebetulan saja masuk di dalam gugus tugas, tapi di dalam gugus tugas majelis ulama kan tidak ada di dalamnya. Bagaimana kebijakan itu diambil, ini terkait dengan PSBB apakah maksimal, dan kita juga tidak selamanya bisa mengajak umat untuk meniadakan ibadah di masjid kalau kondisi PSBB pelaksanaannya separuh kampung itu. Nah, jadi memang harus ada koordinasi. Saya rasa kalau diajak kawan-kawan majelis ulama di kabupaten kota untuk memberikan penjelasan, tentu dengan gugus tugas yang ada, tentu mereka siap. Karena MUI Sumatera Barat juga sudah membentuk gugus tugas Sumatera Barat dan sudah membentuk gugus kerja di setiap kabupaten kota yang siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kalau ada persoalan-persoalan seperti ini. Nah, kemudian perlu juga dimaklumi itu, Pak Donald, memang ini masalah kita kan darurat sifatnya. Dan emosional itu kalau tidak lebih awal ya, wawasan umat itu telah diberi. Sekarang tidak kuat keilmuan ini berhadapan dengan emosi. Ini yang perlu kita sadari ini. Kalau ilmunya berat, emosinya sekarang sedang meledak, itu ilmu tidak akan didengar. Nah, ini catatan kami juga menjadi catatan para dai juga sudah saya ingatkan. Ini menjadi catatan penting. Bagaimana dakwah selama ini walaupun berbinar-binar ya, walaupun bersorak-sorainya itu hebat, tapi ternyata tidak membangun wawasan dasar. Ini kan wawasan dasar ini, bukan persoalan yang tinggi sebenarnya di dalam kajian keislaman. Ini kajian dasar menyelenggarakan jenazah, bagaimana kaifiatnya, bagaimana kalau jenazah itu akan menimbulkan bahaya, bagaimana pelaksanaannya. Bahkan banyak orang yang pergi ke Mekah melihat orang menyelenggarakan jenazah pakai pompa ditembak kayak gitu, banyak yang heran kan, kok tidak manusiawi begitu. Kan jadi sebenarnya ini adalah dampak dari wawasan keislaman yang sebenarnya tidak terbangun di tengah umat. Ini persoalan yang mendasar ini. Nah, karena itu kita akan coba terus koordinasikan di kabupaten kota, dan alhamdulillah seluruh kabupaten kota sudah punya gugus tugas, gugus kerja ya. MUI nama gugus kerja kalau tingkat kabupaten kota. Saya rasa kalau seandainya pihak-pihak terkait di kabupaten kota membutuhkan penjelasan dari majelis ulama setempat, saya rasa sudah ada dan sudah siap. Nah, kini sekarang tergantung apakah akan ada koordinasi itu atau tidak gitu. Jangan koordinasinya hanya rapat ketika akan menentukan mau berjumat atau tidak saja, mau sholat di masjid atau tidak saja. Jangan di sana saja koordinasinya. Bahkan saya rasa ulama juga penting sekarang untuk terlibat. Banyak orang yang mengaku lapar. Ini SBB, kami kelaparan. Apa ya betul itu? Semuanya dalam kondisi seperti itu. Bisa jadi yang tidak lapar nanti juga ngaku lapar juga. Tentu ulama perlu juga masuk menjelaskan. Semua orang yang kekurangan itu mendahulukan meminta kalau seandainya dia bisa mengusahakan atau ada saudara yang lain yang bisa meringankan. Sebenarnya peran dari ulama di sini cukup besar, cuma sekarang tergantung apakah di daerah itu sudah diajak enggak ulama untuk memikirkan langkah-langkah ini. Kalau saya rasa apa yang dilakukan oleh kalangan medis, saya sudah mungkin tidak perlu saya mengatakan angkat tangan, menghormati, karena itu penghormatan lahiriah. Tapi saya setiap saat terus berdoa agar kawan-kawan kita yang berjuang di medis agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan, karena doa yang baik itu doa inda zahril ghaib. Tidak saya katakan di sini, tapi di belakang saya terus doakan kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang berjuang. Cuma kalau persoalannya menimpa seperti ini, saya kasihan juga dengan Ibu Dokter Ibu dari M. Jamil tadi, dari Hermina. Kalau masalahnya menumpuk kepada rumah sakit,
Saya khawatir ini rumah sakit terlalu banyak yang diurusnya. Masa ini juga pasien warga yang tidak mau sadar diurus pula oleh rumah sakit lagi. Nah tentu di sini harus ada pembagian tugas yang jelas. Nah sama dengan ulama diminta untuk menyampaikan, sudah disampaikan. Terus ada masjid yang masih nakal, terus ulama pula suruh turun, terus bagaimana jadinya gitu. Nah jadi saya rasa ada satu catatan penting yang perlu kita catat malam ini. Mudah-mudahan ini catatan saya saja ya. Ini kita tidak ada koordinasi, tidak ada koordinasi yang utuh, tidak ada koordinasi yang baik ya dari berbagai pihak. Mestinya kerja itu kerja bersama. Kalau rumah sakit sudah melayani, sudah melakukan pengobatan, sudah melakukan perawatan dan kondisi seperti ini, kalau rumah sakit lagi yang disuruh berhadapan dengan keluarga, dengan berbagai macam, wah ini terlalu berat beban yang harus dipikul. Nah karena itu, nah di sini Bu Riri aktif saya lihat, saya rasa perlu catatan penting kita di dalam pertemuan hari ini, koordinasi harus betul-betul jalan. Karena berbagai pemikiran yang berkembang hari ini harus betul-betul dicatat, dan ke depan mungkin ada bagian-bagian yang penting yang perlu diadopsi untuk penyelenggaraan yang lebih baik. Nah, saya melihat kenaikan jumlah orang yang positif di Sumatera Barat sangat mengkhawatirkan. Di Sumatera kita sudah nomor 2 nih. Padahal di jumlah penduduk antara kita dengan Sumatera Selatan jauh berbeda. Ini berisiko besar keadaan seperti ini. Dari awal kita sudah perkirakan dengan pulangnya para perantau yang tidak bisa kita himbau dan bermacam, lambannya pemerintah pusat mengambil sikap dan semua, yang menanggung akibat ini kan rakyat. Menanggung akibat ini rakyat. Kalau dalam konsep Majelis Ulama, umat Islam yang terbanyak yang akan jadi korban. Saya rasa itu Pak Donald, kita siap kerjasama. Terima kasih Bu Riri. Mudah-mudahan bisa memberikan pemikiran-pemikiran bernas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati, sepertinya waktu sudah 2 jam lewat. Ada pertanyaan Bu Riri. Boleh. Ada pertanyaan Bu Riri dari Bu Patra. Ya. Dari Patra. Assalamualaikum Patra, sehat ya. Salam, sahabat. Jadi begini, apakah ada sanksi terhadap rumah sakit? Sebetulnya kan aturan itu yang belum ada, karena sebetulnya kan ini penyakit yang baru. Tapi sebetulnya kalau kita mengambil peraturan dari aturan dari penyakit infeksius yang sangat infeksius, harus bahwa dia harus pemulasarannya seperti penyakit infeksius yang sangat berbahaya untuk masyarakat. Jadi terus terang, saya kembali mungkin Bu Weni itu yang dari Rumah Sakit Hermina. Terus terang kita merawat dan beberapa pasien kita juga meninggal karena dianggap sebagai PDP COVID. Walaupun yang meninggal itu terus terang kadang-kadang PCR-nya negatif. Tapi selama sebelum keluar PCR-nya kita anggap dia sebagai PDP COVID. Bukan terkonfirmasi COVID. Kalau terkonfirmasi pasti dia positif. Saya ulang kembali tadi, pasien itu meninggal di IGD yang dari Payakumbuh itu, saya sampaikan kepada keluarga bagaimana maunya, apakah dilakukan seperti PDP COVID atau mau keluarga bawa pulang ke rumah. Yang paling penting itu adalah pendekatan dengan satu hal, bahwa jangan kita petugas medis ataupun dokter memperlakukan mayat itu seperti orang yang tidak berharga. Itu yang satu hal saya ingatkan. Itu sama kejadian seperti yang di Painan, itu yang kita rawat sekarang yang positif. Itu para petugas yang positif tadi disuruh duduk di lantai dan disemprot dengan desinfektan. Dalam hal penanganan pertama saja sudah salah gitu. Itu menimbulkan rasa sangat kecewa dari petugas-petugas kesehatan yang positif tadi, walaupun mereka tidak berniat untuk menderita COVID. Jadi artinya memang ada satu hal yang paling penting kita perbaiki. Apabila perlakuan dari kita terhadap mayit itu, pertama mungkin kasar, atau kepada keluarga mungkin kasar, itu akan menyebabkan sudah ada antipati dari hati keluarga pasien. Namun apabila kita benar-benar memperlakukan, waktu saya sampaikan, pertama kami berduka cita atas meninggalnya istri Bapak, apakah Bapak akan melaksanakannya seperti PDP atau tidak? Yang saya takut, kalau misalnya nanti ini PDP positif, berapa banyak yang akan korban dari keluarga Bapak?
Itu yang saya sampaikan dengan baik. Tapi juga kita minta untuk ini media, Bu Patra. Ya. Media jangan membuatnya bahasa itu seperti ini yang meninggal di orang yang musuh masyarakat, atau ini orang-orang yang harus dijauhkan masyarakat. Tidak, kita harusnya kasihan kepada mereka. Mereka itu menjadi korban walaupun mereka itu tidak ada orang pun yang dia menderita karena COVID ini. Jadi yang ya, kita harapkan seperti itu. Sama seperti di perawatan, karena kita melakukan perawatan sudah selama 1,5 bulan lebih. Setiap hari kita bekerja, kita menyampaikan kepada keluarga pasien bahwa ini akan kita lakukan seperti COVID. HIV juga seperti itu, kita sampaikan dengan baik-baik. Jadi satu hal, memang kalau Dokter Rika tuh tahu, karena sebagai dekan FK UNAN tahu ya, bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana telling the bad condition, sehingga betul-betul kita menyebabkan keluarga pasien jangan sampai nanti menolak apa yang kita sampaikan. Jadi persuasif itu sangat penting sekali. Cara-cara bahasa-bahasa yang mungkin baiknya kita gunakan, yang mungkin kita dapatkan selama kita pendidikan kedokteran. Seperti itu. Itu saja Bu Riri, Bu Patra. Baik, terima kasih Pak Dr. Dedi Herman, Bu Patra, Bapak Ibu semua, khususnya narasumber. Mungkin beberapa pointer yang bisa kita simpulkan sekarang, bahwa yang pertama, standar WHO sebenarnya lebih longgar dari standar Indonesia saat ini. Secara medis, prosesi penguburan sudah tidak memungkinkan virus menyebar ketika sudah diterapkan standar pengafanan jenazah. Keluarga pasien semestinya diberi kehormatan untuk ikut dengan menimbun tanah pertama kali, tentu dengan APD. Kemudian dari sisi syariah, pasien corona ini bukan aib, tetapi mereka mati syahid, dan tidak ada diskriminasi, seharusnya mau dikuburkan di mana saja karena tidak mengurangi makna kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban dari segi media dan agama bahwa kuburan harus berada 500 meter terlebih dari pemukiman atau dari sumber air, karena virus tidak mungkin berpindah sejauh itu. Koordinasi harus benar-benar jalan dari seluruh pihak untuk menghindari permasalahan yang muncul. Bapak Ibu dari media, nanti saya akan share, ini saya record, mungkin bisa dibantu supaya kita bisa meluruskan stigma-stigma negatif yang ada selama ini. Itu tujuan dari diskusi kita pada hari ini. Semoga dengan diskusi yang cukup lama malam ini bisa. Bu Sari, izin ya. Ditutup. Oh ya Pak Dedi, silakan. Oke, jadi ada hal penting yang barangkali disampaikan oleh Pak Dedi, bahwasanya setiap rumah sakit, baik yang itu sebagai rumah sakit standar atau yang memang dipaksa untuk standar, perlu rasanya tim memeriksa, mengaudit, supaya apa yang dikhawatirkan Pak Dedi tadi bisa dikurangi. Misalnya memang ada yang tidak punya PT apapular yang harus dilakukan. Jadi semua rumah sakit yang menangani pasien PDP maupun yang COVID atau yang belum positif COVID harus bukan diaudit, artinya di sounding ya, supaya untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pak Dedi. Nanti di masyarakat beredar informasi yang akhirnya tenaga kesehatan, institusi kesehatan juga menjadi kerepotan. Jadi ini penting koordinasi, tidak hanya masalah komunikasi, tetapi adalah kesamaan standar pelayanan. Tadi kan muncul Rumah Sakit M. Jamil telah merujuk kepada standar di tingkat nasional, tapi yang lain belum ada karena keterbatasan. Nah, kalau memang ada rumah sakit daerah yang belum memenuhi, maka ini menjadi prioritas. Jadi mungkin barangkali ini satu poin penting supaya kita sama. Nah, yang penting juga disampaikan oleh Buya itu sangat betul sekali. Ketika berhadapan rumah sakit tidak mungkin lagi mengkonsolidasi emosional. Jadi ada juga tim konseling yang memang memiliki protap standar bagaimana menghadapi. Tadi juga sudah disebut oleh Pak Dedi. Barangkali 2 poin itu mungkin mau ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ini sudah dicatat langsung oleh Pak Andri Rustan Notulen pada hari ini, pada malam ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali yang ingin ditanyakan ya, tapi karena waktu yang sudah cukup lama dan mungkin Bapak Ibu perlu istirahat karena besok harus sahur dan melaksanakan ibadah lainnya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini nih Pak Rektor baru bergabung. Bu Sari minta doa dari Buya lah. Oh iya benar. Barokah kita. Iya benar. Sebentar saya sapa dulu Pak Rektor Ganefri baru ikut. Buya masih
di tempat Buya Gus Rizal? Masih. Masih Buya, mungkin kita perlu doa dari Buya supaya barokah lah diskusi, dan termasuk juga bagaimana mitigasi kebencanaan yang saya justru sebenarnya kecewa saat ini karena pemerintah tidak hadir. Padahal yang kita sampaikan ini adalah untuk pemerintah mengoreksi apa yang telah dilakukan selama ini. Tapi mungkin nanti teman-teman media mohon dibantu agar kita bisa luruskan stigma-stigma yang salah selama ini, dan juga bisa membantu meluruskan persepsi, kesamaan persepsi dari pakar-pakar sudah kita dengarkan juga dari pandangan syariah. Buya, kita mohonkan untuk bisa membantu doa bersama mungkin. Baik, tentu untuk diijabahnya doa kita menjadikan diri kita mustajab terlebih dahulu, dan tiada arti doa kita munajatkan tapi kalau diri kita dipandang oleh Allah tidak dengan ridha. Nah, karena itu sambil menghisap diri dan memperhatikan, melihat masa lalu kita, mungkin banyak kita juga, termasuk saya juga, terlalai di dalam kehidupan. Mari kita sambil membaca Al-Fatihah, sambil merenungkan perjalanan kita, apakah selama ini memang berjalan di siratal mustaqim yang kita minta setiap salat atau tidak. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal ghani wa anil alamin wa nahnu al-fuqara ilaika ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya mujibas sa'ilin innaka antar rahmanur rahim ya rahman ya mujibas sa'ilin ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تؤاخذنا يا الله بذنوبنا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah ya Rahman, Engkaulah yang maha perkasa, Engkau tidak butuh dengan apapun, sedangkan kami hamba-Mu yang lemah, membutuhkan belas kasihan dari-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, seluruh karunia-Mu. Ya Allah, tiada daya dan upaya yang bisa kami lakukan melainkan dengan kekuatan dan daya dari-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan dengan izin-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami yakin dengan firman-Mu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Engkau tuliskan untuk kami. Ya Allah, kami yakin dengan keyakinan kami yang telah kami tanamkan selama ini, bahwa segala sesuatu terjadi atas izin-Mu dan tidak akan pergi melainkan juga dengan izin-Mu. Ya Allah, melihat dosa-dosa kami di masa lalu, jangan jadikan itu sebagai alasan Engkau untuk membiarkan kami berjuang tanpa bantuan dan pertolongan-Mu dari-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rahmatilah kami. Angkatlah wabah kami, wabah dari kami. Ya Allah, angkatlah wabah dari kami. Ya Allah, tolaklah wabah ini dari kami. Ya Allah, jangan biarkan kami, ya Allah, dalam keadaan tidak berdaya menghadapi makhluk-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Tiada yang bisa menandingi kekuasaan-Mu, ya Rabbal Alamin. Engkaulah yang maha perkasa. Tidak ada satu yang bisa menundukkan keperkasaan-Mu. Ya Allah, kami lemah menadahkan tangan kepadamu, mengadukan kelemahan kami. Ya Allah, berhasilkanlah ikhtiar kami. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai tujuan kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dalam suasana Ramadan di masa lalu, dalam keadaan nyaman beribadah, mendapatkan keceriaan menghadap-Mu ya Rabbal Alamin, dan merasakan bagaimana nikmat
Idul Fitri. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jangan Engkau azab kami karena keteledoran dan kesalahan sebagian dari kami. Maafkanlah mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah kemaksiatan dari kami. Jangan biarkan kemaksiatan itu sebagai alasan untuk Engkau mendatangkan ujian berat kepada kami. Ya Allah, kami yakin dengan firman-Mu, Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya Allah, kami sabar memikul ujian-Mu. Datangkanlah kemudahan dalam waktu cepat ya Rabbal Alamin. Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mudah melainkan dalam genggaman-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين. Baik, semoga doa Buya barokah untuk kita semua. Maaf sedikit emosional karena saya sebenarnya sudah lama sekali ya ikut bersama dalam membantu secara dari hati nurani saja untuk bagaimana kita bisa melindungi teman-teman atau saudara-saudara kita semua di sini. Bapak Ibu yang dihormati, Pak Rektor, selamat terpilih kembali Pak Rektor, Pak Danefri, dan yang baru bergabung. Tapi mohon maaf sekali karena hari sudah malam dan besok kita mesti melaksanakan ibadah sahur, puasa, dan sebagainya. Kita akan sambung lagi pada topik berikutnya. Nanti silakan teman-teman bagi yang ingin bergabung di Kawal Covid, silakan japri saya. Mudah-mudahan kita punya ikhtiar bersama untuk bisa memutus mata rantai dan agar tidak musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk narasumber terutama Buya, kemudian Pak Ardinis Arba'in. Tadi ada Pak Andani, Ibu Dr. Rika, Dr. Dedi, Bu Patra, dan lain semuanya. Terima kasih. Semoga nama itu kita dijawab Allah SWT. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.